Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, ataupun selamat malam untuk semua yang sedang menonton saat ini. Eh, Terlebih lagi untuk siswa-siswa SMK yang sedang ingin menghadapi uji kompetensi. Di sini saya mau membantu untuk memberikan tutorial tentang tes peer-to-peer atau melakukan ping antara dua device, yaitu komputer dan laptop, menggunakan switch agar dapat terhubung satu sama lain. Oke, kita mulai. Sudah saya bantu buatkan ilustrasinya. Di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu langkah-langkahnya. Sebelum kalian setting IP address secara statik, biasanya komputer itu sudah tersetting secara DHCP. DHCP itu ngebantu kita juga karena dari pihak provider itu tidak bisa atau tidak memberikan kita akses untuk mengotak-ngatik router yang mereka berikan. Contoh IndiHome dan lain-lain itu tidak bisa kita otak-atik ini. Kita tidak bisa mengetahui IP dari router tersebut. Atau juga bisa kita lihat dari router tersebut, device-nya, biasanya itu ada di bagian bawah itu informasi tentang IP dari device router ini. Ini saya buat secara umum saja, rata-rata router dari pihak provider itu IP-nya 192.168.1.1. Ada juga yang 192.168.100.1. Ini IP ini tidak bisa kita rubah karena sudah menjadi otorisasinya dari pihak provider. Jadi lebih baik kita bisa menggunakan DHCP dari fiturnya komputer, PC, atau laptop. Nanti bisa saya tunjukkan juga, sekalian kita ilustrasi secara langsung. Oke, langkah pertamanya kita harus ketahui terlebih dahulu ya IP router kalian. Seperti yang saya bilang tadi, cara ketahuinya bisa lewat bawah router atau menggunakan DHCP dari fitur laptopnya atau komputer atau PC-nya. Jika IP router kalian sudah diketahui, silakan gunakan IP tersebut sebagai default gateway dan preferred DNS-nya. Oke, kita sekarang sudah ketahui nih, router IP-nya itu 192.168.1.1. Artinya kita bisa taruh IP-nya di sini atau gunakan IP-nya di sini. Maaf. 192.168.1.1 dan di sini 192.168.1.1. Oke,
sini juga 92.168.1.1 dan 192.168.1.1. Oke, kita sudah setting nih bagian default gateway dan preferred DNS-nya. Terus IP address gimana Pak? Oke, setting IP address device jangan sampai ada yang sama ya. Contoh, jika kalian setting IP address PC itu sebagai 192.168.1.10, maka yang di laptop pun jangan sampai sama. Contohnya, ya kita gunakan 192.168.1.11. Pak, kenapa harus beda? Karena ini 10 dan 11 itu seperti penghitung atau ID kalian. Kalian ini orang keberapa, atau komputer atau laptop ini tuh device keberapa. Karena device pertama yang mengakses ke internet itu router. ID-nya berapa router? ID-nya 1. Ini adalah device pertama yang mengakses ke internet. Jadi, ketika kalian buat IP address kalian itu sama dengan router, kalian akan terjadi error atau kalian tidak dapat mengaksesnya. Internetnya bingung atau routernya bingung. Ini sebenarnya ID saya, kenapa kamu gunakan? Seperti itu ya. Jadi kita gunakan 10. Bisa juga kamu atau kalian buat menjadi 2 dan laptopnya 3. Jangan sampai sama dengan IP dari router. Oke, untuk subnet, biasanya kalau kalian sudah setting IP address, dia akan otomatis terisi sebagai 255.255.255.0. Ini otomatis. Oke, lanjut. Di laptop pun sama. Dia akan otomatis terisi 255.255.255.0 berdasarkan IP address yang kalian buat. Jika IP address kalian awalannya 172 atau 127, subnetnya itu otomatis akan berubah menyesuaikan dengan net ID-nya. Oke. Jika kalian sudah sampai sini, kalian save semua settingan ini. Kalian ingin melakukan tes ping atau tes peer-to-peer. Apakah PC ini bisa menghubungkan atau bisa berhubungan dengan laptop? Itu ada langkah-langkahnya. Biasanya ketika kalian sudah setting ini dan langsung tes ping, itu tidak akan tersambung. Atau nanti di CMD-nya itu kalian akan, atau di komen prompt-nya ya, kalian akan dihadapkan dengan informasi request timeout. Kenapa request timeout? Gini, fitur dari device ini atau dari masing-masing device itu secara umum atau rekomendasinya adalah public networknya, yang mana public itu lebih security-nya tuh lebih tertutup ya, karena kondisi kalian itu terdeklarasi sebagai public atau orang public, yang mana kita tidak bisa terlalu terbuka ya tentang alamat atau data diri. Tapi untuk private, yang artinya lebih ke hanya kita yang mengetahuinya, orang atau device dua ini saja yang mengetahuinya.
Setelah kalian rubah networknya dari public ke private, kalian matikan dulu Windows Defender untuk network public dan private-nya. Oke, sekarang atau nanti nih ya, kita coba dulu menggunakan atau tidak merubah network dari public private dan mematikan Windows-nya. Tanpa kita matikan dulu ya. Apa yang akan terjadi nanti? Oke, di sini saya sudah menyiapkan satu komputer dan satu virtual machine. Karena saya nggak ada device laptop, saya menggunakan virtual machine. Ini. Untuk Windows yang pertama, saya menggunakan Windows 11. Dan untuk yang satunya saya menggunakan Windows 10. Oke, sekarang saya mau menyeting yang Windows 11 terlebih dahulu. Untuk mempermudahnya, kita kan mau melakukan langkah-langkah ini dulu. Kita ketahui dulu terlebih dahulu nih IP routernya. Oke. Kalian bisa tekan di keyboard yaitu tombol Windows plus R atau dengan R. Kita bisa buka ncpa titik cpl. Kita enter. Oke. Berhubung saya ada virtual machine, jadi Ethernetnya ada dua nih. Kalau untuk yang Windows 11, berarti yang ini. Oke. Kita lihat detail untuk mengetahui IP router kita. Oke, sudah ada nih default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, kita sudah ketahui ya. Nah, DNS-nya pun sama, preferred DNS-nya. Dan secara dynamic dari komputer, dia men-settingnya menjadi 1.2 ya IP address-nya ya. Untuk Windows 11 nih. Cuman saya mau rubah ini menjadi 10. Oke. Kita buka properties. Masuk ke Internet Protocol version 4. Nah, kita rubah dari automatically, kita rubah menjadi use the following IP address atau static ya, sesuai dengan keinginan kita. Kita akan membuatnya menjadi 192.168.1.10 sesuai sama yang saya buat di sini. Oke. Lihat subnet masknya otomatis terisi. Untuk default gateway kita sudah setting menjadi sesuai dengan router IP-nya ya. Yang sebelumnya sama kan sudah kita cek tadi. 192.168.1.1. Untuk preferred DNS pun kita buat menjadi 192.168.1.1. Oke. Oke. Dia sedang identifying. Oke, sudah terkoneksi networknya. Kita lihat dulu sampai dia benar-benar terkoneksi. Jika memang ada internet dari provider kalian. Oke, ya. Jika memang tidak bisa, tidak masalah. Kita sudah setting, kita close terlebih dahulu ini. Oke, kita minimize. Kita lanjut ke device satu lagi. Kita anggap virtual machine ini laptopnya ya. Oke, sama seperti yang tadi, kita tekan Windows plus R. Kita masukkan ncpa
titik cpl. Tunggu sampai terbuka. Oke. Nah, kita buka di sini. Kita lihat detail. Nah, dia otomatis menjadi 3 ya. Yang tadinya yang di Windows 11 itu tadi 2 ya. Dan default gateway-nya juga sama. Oke, kita close dulu. Di sini kita properties sama seperti tadi. Kita buka Internet Protocol version 4-nya. Kita menggunakan following IP address. Kita buat menjadi 192.168.1.11 ya. Subnet masknya otomatis menjadi 255.255.255.0. Lanjut, default gateway-nya tadi 192.168.1.1 dan preferred DNS-nya 192.168.1.1. Oke. Oke. Kita close. Sekarang yang sudah kita ketahui, kita tekan dulu di laptop tombol Windows plus R. Kita buka di sini CMD. Oke. Kita akan coba melakukan ping. Untuk itu kita mau mencoba ping ke komputer ya atau PC ya. Pingnya apa, IP-nya tadi itu 192.168.1.10. Apakah terhubung? Kita coba. Seperti yang saya bilang tadi, kalian akan dihadapkan dengan request timeout. Kita lihat sampai dengan selesai. Oke, ya. Loss 100%, tidak dapat terhubung. Sekarang mari kita coba di Windows 11-nya atau di komputernya. Sama, kita tekan Windows plus R, kita masuk ke CMD. Kita ping ke laptop. Ping 192.168.1.11 ya. Untuk laptop tadi ID-nya 11. Kita coba apakah dari komputer ke laptop bisa. Kita tunggu. Nah, ya, request timeout. Inilah yang terjadi jika firewall kalian tidak disetting atau network statusnya publik atau private tidak kalian rubah ya. Inilah yang terjadi. Sekarang kita coba rubah sesuai dengan yang saya bilang tadi. Di sini langkah-langkahnya, rubah network dari public ke private. Yang pertama itu dulu ya. Nah, untuk dari Windows 11 mungkin kita bisa, ini saya close dulu. Kita bisa merubahnya dari sini. Klik kanan Network and Internet Setting. Kita buka Ethernet. Nah, network profile tipenya kita rubah menjadi private network. Oke. Lalu kita configure firewall and security settingnya. Atau bisa juga tidak lewat sini. Kita tutup. Kita minimize terlebih dahulu. Lalu kita buka Windows Firewall yang berada di
control panel. Kita cari di sini control panel. Control panel. Oke. Kalian bisa lihat di sini ada System and Security Setting. Kita buka. Di sini ada Windows Defender Firewall. Kita buka. Nah, di sini kalian bisa mematikannya. Di turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, ini kita bisa matikan terlebih dahulu. Dua-duanya kita turn off. Kita oke. Di sini kita dismiss. Ini kita minimize terlebih dahulu. Untuk yang PC sudah selesai ya, kita sudah setting ya sesuai dengan langkah-langkah yang ada di sini. Kita lanjut ke yang laptop, yang Windows 10. Ini coba kita minimize. Kita buka di sini. Saya minimize terlebih dahulu. Untuk setting ke private sama, kalian bisa klik kanan di sini, Open Network and Internet Setting. Nah, ketika sudah timbul seperti ini, kalian bisa klik Properties. Oke, di sini langsung timbul ya network profile-nya. Kalian bisa pilih Private. Tunggu sebentar. Nah, kalian bisa juga setting dari sini. Tapi saya lebih prefer ke Control Panel ya. Kita buka di sini. Kita cari Control Panel. Oke, di sini ada System and Security. Kita buka Windows Defender Firewall. Kita ke sini, turn off Windows Defender Firewall-nya. Kita pilih turn off dan turn off. Oke. Kita close. Kita minimize dulu. Nah, langkah-langkahnya udah selesai semua nih. Kira-kira apakah sudah bisa? Kita coba lagi. Ping 192.168.1.10. Enter. Sekalian lihat perbedaannya. Yang tadinya request timeout menjadi terkoneksi atau terreply ya dari laptop atau dari komputer yang ID-nya 10 dengan waktu di bawah 1 milisecond. Oke, sekarang kita coba nih yang di komputernya. Ini kita minimize dulu. Nah, kita coba yang di sini. Kita ping 192.168.1.11. Enter. Ya. Ini responnya sama ya. Sudah terkoneksi. Terlihat di sini. Sudah terkoneksi ya. Nah, kalau kalian ingin mengecek koneksinya terus-menerus, kalian bisa ketik ping 192.168.1.11 minus T. Ini akan terus-menerus mengetes. Dan kita coba juga yang di laptopnya ya. Ping 192.168.1.10 minus T. Nah, mereka akan terus berhubungan atau terus mereply. Ini membuktikan kalau koneksi kalian atau komputer dan laptop kalian sudah terhubung tanpa adanya blokir dari Windows Defender tersebut. Oke. Sampai sini, jika ada yang belum mengerti, bisa komen di bawah. Dan semangat untuk yang sedang atau akan menjalani uji kom.
Semoga ini membantu. Semangat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.